Selamat hari Minggu bagi yang ada di gereja maupun yang di rumah-rumah, tempat kos, dan dimanapun suara dari gereja kami bisa didengar dan ditangkap dengan baik di live streaming ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini dengan membuka nats pembimbing kita yang terambil dari Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 24. Saya bacakan bagi kita semua. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kita mulai ibadah kita sesudah nats pembimbing kita bacakan. Kita mulai dengan pujian Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau ragukan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau setia padaku. Kasih-Mu nyata bagi kita semua. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau Juru Selamatku, Engkau Tuhanku Yesus. Aku berserah kepadamu Yesus, ampuni segala dosa teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kemudian dilanjutkan dengan perjamuan kudus, kita dengungkan dulu pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang sesana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita lantunkan pujian yang firman-Mu pelita bagi kakiku. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Shalom. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, sehingga pada malam ini kita berkumpul kembali di dalam kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita beribadah kembali. Namun malam ini kita juga akan menerima perjamuan kudus. Peristiwa di mana peristiwa bersejarah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang masih memberikan nafas hidup bagi kami sampai malam ini. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Tuhan yang sudah mengampuni kami. Kami datang kepada Tuhan itu, menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk mendengar firman Tuhan. Dan setelah itu kami menikmati perjamuan kudus. Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus menolong tubuh, jiwa, dan roh kami. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang sengaja datang mengganggu hati dan pikiran kami menolak itu di dalam nama Yesus Kristus. Tubuh, jiwa, dan roh kami menjadi milik Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan yang besar bagi kehidupan orang yang percaya dan menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah ditebus dari dosa, telah ditebus dari perbudakan dosa, sehingga orang-orang itu memperoleh kemerdekaan, orang-orang itu memperoleh kemenangan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, malam ini saya ingin membawa saudara-saudara sekalian untuk kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Malam ini saya ambil dari surat Ibrani. Surat Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14 dan 15. Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini bagi saudara-saudara sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa perjamuan kudus mengingatkan kita kepada sebuah peristiwa yang agung, yaitu di mana memperingati tentang penderitaan, pengorbanan Yesus Kristus. Satu-satunya dan tidak ada yang lain. Orang Kristen harus tahu ini. Pengorbanan Yesus Kristus bagi manusia, membebaskan manusia dari dosa, hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus dan
tidak ada yang lain. Jadi saudara-saudara, kita harus sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus sudah menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya kepada Tuhan supaya menebus kita dari dosa. Saudara-saudara, firman Tuhan tadi katakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus juga menjadi anak-anak yang berasal dari darah dan daging. Supaya apa? Supaya menyelamatkan, supaya mengalahkan maut, yaitu iblis yang memenjarakan, iblis yang menindas manusia di dalam kebinasaan. Jadi saudara-saudara, banyak orang bertanya, kenapa Tuhan kok harus mati? Kenapa Yesus harus mati? Supaya apa? Seharusnya Tuhan tidak boleh mati. Tuhan tidak boleh menderita. Tetapi kenapa Tuhan menderita? Kenapa Sang Juru Selamat menderita? Salah satunya adalah jawaban firman Tuhan ini. Supaya menyelamatkan dan mengalahkan maut yang telah memenjarakan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi satu-satunya jalan supaya bisa membebaskan manusia dari dosa, yaitu melalui kematian. Kenapa? Karena dosa telah menguasai manusia di dalam kematian. Supaya Yesus Kristus mengalahkan kematian itu dan membebaskan orang-orang yang telah mati karena dosa. Jadi kematian Yesus Kristus adalah masuk ke dalam kuasa kegelapan supaya mengalahkan iblis itu dan membawa orang-orang yang ada di dalam kegelapan itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi pengikut Kristus, berbahagialah saudara dan saya. Kenapa? Karena Tuhan mengikuti saudara dan saya pada waktu saudara dan saya sedang berada di dalam dosa dan maut. Saudara dan saya sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Saudara dan saya sedang berada di dalam maut. Tetapi Yesus Kristus menebus kita, mengikuti kita, menebus kita dari tangan setan, mengalahkan kuasa kegelapan itu. Supaya kita dibebaskan dari sana. Itulah gunanya penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi tujuannya adalah oleh kematiannya ia memusnahkan iblis. Oleh kematian yang kedua, oleh kematian Yesus Kristus untuk membinasakan kuasa iblis. Jadi saudara, kuasa kegelapan di dalam kematian sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus.
Maka berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebab mereka memiliki hidup yang kekal. Maka mari kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus terus bergantung kepada kekuatan ini, bahwa setan sudah dikalahkan oleh kuasa Yesus Kristus. Jika ingin hidup kekal selama-lamanya, masuk ke dalam kerajaan Allah, maka satu-satunya jalan adalah Yesus Kristus dan tidak ada yang lain. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, yang ketiga kita lihat, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Yang ketiga kita lihat, supaya apa? Membebaskan orang-orang yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan. Perhambaan apa? Perhambaan maut. Perhatikan kata ini. Jadi tujuan ketiga Yesus Kristus mati dan bangkit adalah membebaskan orang-orang yang seumur hidupnya berada di dalam maut atau dikuasai oleh maut. Jadi saudara, tahukah saudara bahwa jika orang tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka dosanya tidak dibebaskan. Maka orang tersebut berada di bawah kuasa maut. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus dibebaskan dari kuasa maut ini. Maka dia menjadi milik hidup yang kekal. Bukan milik kematian. Bukan milik kebinasaan. Tetapi milik Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Milik Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian dan iblis itu. Maka yang harus ditakuti oleh pengikut Kristus adalah dosa. Yaitu dosa yang seumur hidup memenjarakan orang yang melakukan dosa. Yang kedua, yaitu kematian di dalam dosa yang seumur hidup telah mengekang, mengikat orang itu. Yesus Kristus membebaskan saudara dan saya dari hal itu. Maka berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oh, berbahagialah orang yang telah menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya kepada Tuhan. Karena sudah berada di dalam kemerdekaan. Tidak lagi berada di dalam perhambaan maut. Tetapi sudah dimerdekakan oleh bilur dan darah Yesus Kristus. Makanya tidak boleh kita mempermainkan atau tidak boleh kita main-main dengan tubuh dan darah Yesus. Kenapa? Karena tubuh dan darah Yesus Kristus adalah tubuh dan darah yang dikorbankan di dalam kesucian untuk membebaskan manusia dari dosa. Tidak boleh ada orang yang main-main dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Orang yang mengambil perjamuan kudus harus orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, telah menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya kepada Yesus Kristus. Selain itu tidak boleh. Dan orang yang berkomitmen untuk terus hidup di dalam kekudusan, bukan orang yang keluar masuk melakukan kesalahan. Memang Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi kasih Allah yang diberikan kepada saudara dan saya itu lewat pengorbanan yang mahal, lewat penderitaan,
lewat penghinaan, lewat penyaliban, lewat siksaan, lewat kematian, dan bangkit. Jadi proses untuk Tuhan Yesus membebaskan dari dosa bukan lewat sebuah proses yang biasa-biasa. Bukan lewat sebuah proses yang main-main, sekedar rutinitas, sekedar ritual, bukan. Tapi Allah mencurahkan rencana penyelamatan itu benar-benar dalam keseriusan Allah. Di dalam pengorbanan yang tinggi. Itulah sebabnya Yesus Kristus mati. Jadi banyak orang bertanya, kenapa sang juru selamat harus mati? Kenapa Tuhan kok mati? Orang-orang ini tidak mengerti arti keselamatan. Orang-orang ini tidak mengerti arti daripada sebuah pengorbanan. Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan, maka Yesus Kristus telah membuktikan dirinya bahwa memang Yesus adalah Tuhan, yaitu mati dan bangkit. Yang namanya Tuhan menguasai kehidupan, tetapi yang namanya Tuhan juga berkuasa atas maut. Jadi tidak ada satu apapun di bawah kolong langit yang menghalangi cara kerja Tuhan, menghalangi Tuhan supaya tidak boleh mati. Justru Tuhan bisa mati dan hidup kembali. Itu baru namanya Tuhan. Amin. Jadi hanya hidup saja, dia tidak pernah membuktikan mengalahkan maut. Itu diragukan. Jangan-jangan bukan Tuhan, tapi hantu. Ya kan? Tuhan menguasai maut. Tuhan juga menguasai hidup. Itulah sebabnya Yesus Kristus membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa mengalahkan kematian. Dia harus mati. Supaya apa? Mengalahkan kematian, membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa. Nah sekarang saya bertanya kepada saudara-saudara sekalian, Tuhannya siapa yang di bawah kolong langit pernah mati dan hidup? Juru selamatnya siapa yang pernah mati dan hidup? Atau nabi siapa yang pernah mati dan setelah hidup dan naik ke sorga? Ada? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus satu-satunya, tidak ada yang lain. Ini adalah kebanggaan bagi pengikut Kristus. Maka yang harus kita takuti adalah berbuat dosa yang sama. Berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Itu yang harus kita takuti, sebab orang yang berbuat dosa adalah seteru Tuhan. Tahu seteru? Musuhnya Tuhan. Jika terus melakukan kesalahan yang sama. Hanya iblis yang terus melakukan kesalahan yang sama. Karena tujuannya melawan Allah. Tetapi kalau orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang telah menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya kepada Tuhan, dia tidak mau lagi melakukan kesalahan yang sama. Dia tidak mau melawan Allah. Sebab tubuh, jiwa, dan rohnya ditebus dengan cara yang sangat mahal. Di atas kayu salib. Mati. Jadi saudara, Tuhan menebus saudara dan saya dari dosa. Dengan harga dirinya. Di dalam kasihnya yang besar. Bukan sebuah ritual biasa. Dan Alkitab mencatat bahwa orang yang percaya kepada Yesus atau tidak percaya, mereka telah membuktikan bahwa Yesus Kristus itu bangkit. Para ahli membuktikan bahwa memang Yesus itu bangkit. Karena sampai saat ini belum ada satu ahli pun di bawah kolong langit yang pernah menemukan, menyelidiki di mana tulang dari Tuhan Yesus tidak ditemukan. Tidak ada tulang Yesus Kristus. Yang ada adalah cuma kain kafan yang pernah membungkus tubuh Kristus yang ada.
tapi tulang tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang tidak mati. Memang sudah mati tapi sudah hidup kembali. Hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Semua nabi mati, semua raja mati, semua orang kudus mati. Tulangnya masih ada. Ada yang masih ada sampai sekarang. Tetapi Yesus Kristus tidak. Tulangnya tidak ada. Kenapa? Karena dia sudah bangkit. Tubuhnya tidak mengalami kematian selamanya. Hanya dalam waktu sangat singkat. 2 hari 2 malam. Hari yang ketiga hidup. Dahsyat. Ini seharusnya merupakan berita yang besar. Sehingga orang-orang Kristen harus memiliki sukacita yang dalam. Jangan biasa-biasa saja. Jangan standar-standar saja. Tetapi harus luar biasa sukacita kita. Jangan imannya standar-standar saja. Harus imannya besar. Harus ketaatannya jangan standar-standar saja. Tapi ketaatannya harus benar-benar memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah memiliki hidup yang kekal. Kita sudah dipindahkan dari maut. Dan berada di dalam hidup yang kekal. Hidup yang kekal di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus yang telah membuktikan bahwa dia hidup. Telah naik ke sorga. Dan akan datang kembali kali yang kedua. Yang terakhir saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, garis bawahi kata maut. Siapakah di bawah kolong langit ini tidak takut mati? Siapakah di bawah kolong langit ini tidak takut menderita? Siapakah di bawah kolong langit ini yang begitu senang kalau dia sakit? Begitu senang kalau dokter katakan tidak lama lagi orang ini akan meninggal. Siapakah yang begitu senang? Semua orang pasti takut akan hal ini. Tetapi Alkitab katakan kepada kita malam ini, Yesus Kristus membebaskan saya dan saudara dari rasa takut kepada maut itu. Jadi maut itu sudah dikalahkan. Rasa takut itu seharusnya sudah dikalahkan. Karena rasa takut terhadap maut itu sudah dibinasakan oleh Yesus Kristus. Jadi orang yang sudah menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan lagi ragu-ragu. Saya nanti kalau mati masuk surga apa neraka ya? Aduh takut. Ya kan? Berarti saudara dan saya masih ragu-ragu. Aduh bagaimana ya, soalnya saya masih berbuat dosa, saya kalau mati masuk surga atau neraka ya. Itu firasat buruk. Tapi Alkitab katakan kepada kita malam ini, dibebaskan dari rasa takut terhadap maut. Berarti apa yang terjadi saudara? Tidak perlu takut. Kenapa? Karena sudah dikalahkan. Tapi kenapa kadang-kadang kita masih takut? Banyak orang takut karena dia khawatir. Mungkin kekayaannya, mungkin kedudukannya, mungkin terhadap anaknya, mungkin terhadap istrinya atau suaminya. Mungkin dia rasa takut itu wajar, rasa takut manusiawi. Tapi rasa takut terhadap maut tidak boleh ada lagi. Karena sudah dibebaskan. Sudah dibebaskan, sudah dikalahkan. Karena rasa takut terhadap maut itu adalah milik iblis. Bukan milik anak-anak Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya garis bawahi lagi, saya tegaskan lagi. Yang harus kita takut adalah
Jangan sampai kita melakukan dosa terus-menerus. Tetapi keluarlah dari dosa itu. Bebaskan dirimu dari situ, keluar dari situ. Alkitab katakan tunduk kepada Allah dan lawan iblis, maka dia akan lari. Jadi jangan takut kepada setan lalu lawan Tuhan. Kebalik. Tunduk kepada Allah dan lawan setan, maka setan akan lari. Ini belum apa-apa. Ada orang Kristen yang jiwanya begitu kerdil. Mungkin terlalu banyak nonton sinetron yang sifatnya dunia lain. Kan? Sehingga kalau sudah nonton film yang horor, ke kamar mandi aja takut. Sama kecoa teriak. Sama ulat berteriak. Ya. Tapi kalau berbuat dosa, sepertinya tenang-tenang saja. Nah itu harus bertobat tuh yang model begitu. Saya agak aneh juga kalau orang lihat ada kecoa lewat tuh dia tubuh jiwa dan rohnya gemetar. Aneh. Ya. Padahal kecoa itu kan tidak berbisa seperti ular beludak. Tapi orang begitu takut. Saudara pilih takut sama kecoa atau saudara pilih takut berbuat dosa? Ya kan? Jangan ada yang bilang dua-duanya. Bagi saya, yang saya sangat takut kalau tidak menghormati Tuhan. Saya sangat takut kalau melakukan dosa. Itu yang saya takut. Karena Tuhan telah begitu mengasihi saya. Masa saya mau menyakiti hati Tuhan terus-menerus dengan kesalahan yang sama? Jangan sampai. Walaupun Tuhan itu begitu menyayangi saudara dan saya. Paling tidak kita menghormati kekudusan Tuhan. Kita menghormati tubuh dan darah Yesus Kristus. Hidup di dalam kebenaran. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Iblis senang kalau kita melakukan kesalahan yang sama. Kadang-kadang iblis juga kutip ayat Alkitab. Tidak percaya? Dalam Lukas pasal 4, bagaimana iblis menggodai Tuhan Yesus, mencobai Tuhan Yesus pada waktu itu dengan mengutip Bilangan pasal 6. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jika engkau anak Allah. Itu kan ada di dalam firman Tuhan. Iblis mengutipnya. Tetapi Yesus Kristus menjawab dengan berkata, ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada juga tertulis, manusia itu hidup bukan dari roti saja. Makanya tujuannya membaca Alkitab itu kalau iblis menggoda, saudara juga tahu isi Alkitab. Sebab iblis lebih pintar mengutip ayat-ayat Alkitab, tapi dia tidak pernah melakukan isinya. Jadi jangan bangga kalau seluruh ayat Alkitab dihafal, tapi tidak pernah dilakukan. Yang benar adalah baca ayat Alkitab dan melakukan, ikuti firman Tuhan itu. Jangan bangga kalau menghafal. Baru menghafal Yohanes 14 ayat 6 saja, sudah rasanya bangga sekali. Masih banyak yang lain. Jangan hanya dihafal, dilakukan. Katanya mengampuni, ya kan? Wah, kadang-kadang kalau kita menghafal ayat firman Tuhan mengampuni, wah begitu. Kadang-kadang kita gunakan ayat ini untuk khotbahin orang lain, tapi masalah itu datang kepada kita, kita juga tidak bisa mengampuni. Itu namanya orang buta menuntun orang buta. Kalau saudara dan saya bisa mengampuni, berkata mengampuni, berarti saudara dan saya juga harus bisa melakukannya. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah dibebaskan dari rasa takut kepada maut. Iblis yang menggoda saudara dan saya sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Berdirilah teguh
di dalam kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bersandar kepada kekuatan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Kita akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita kepada sebuah pengorbanan yang amat tinggi derajatnya. Sungguh dahsyat sebuah peristiwa bahwa Allah mengorbankan anaknya yang tunggal karena kasihnya yang besar kepada manusia yang berdosa. Itulah sebabnya pada waktu itu Tuhan Yesus Kristus membawa ke-12 murid agar mereka mengingatnya bahwa pengorbanannya bukan biasa-biasa, tapi nilainya sangat tinggi, sangat agung, yaitu penderitaan, pengorbanan, kematian Yesus Kristus. Malam jamuan kudus, mari kita datang kepada Tuhan dengan mengakui semua dosa dan kesalahan kita, dengan mengakui semua dosa-dosa kita, agar waktu kita mengambil perjamuan kudus, kita sungguh-sungguh diberkati. Jemaat yang di rumah, mari ambil sikap berdoa sungguh-sungguh, atau dimanapun saudara berada sedang mengikuti siaran ini. Mari kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Kami merasa kami orang-orang yang tidak layak, karena dosa dan kesalahan terus mengikuti kami, mengintai kami. Bahkan kami masih melakukannya. Dosa inilah, maka kami datang kepada Tuhan. Kami datang kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Ampunilah dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat, baik dengan cara sengaja maupun tidak, baik terhadap Tuhan maupun sesama. Kami telah bersalah dan berdosa terhadap kekudusan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanlah kami yang kadang-kadang selalu lalai, terus jatuh dan terus salah. Ampunilah kami. Kasihani kami orang-orang berdosa ini Tuhan. Tuhan, lihat tubuh, jiwa dan roh kami. Apakah kami berkenan kepada Tuhan malam ini atau tidak? Tuhan sudah mengetahuinya dengan jelas. Itulah sebabnya kami memohon ampun. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam darah-Mu, di dalam bilur-Mu kiranya kami diampuni, sehingga kami bebas daripada penindasan dosa. Kami bebas daripada rasa takut terhadap maut. Dan kami merdeka di dalam Tuhan. Roh kami dimerdekakan, jiwa kami dimerdekakan, tubuh kami ditahirkan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga tubuh, jiwa, dan roh kami menjadi kudus, menjadi suci oleh karena bilur darah-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah kami. Hanya ke dalam tangan dan kasih Yesus Kristus kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dan mengakui kesalahan kami. Amin.
petugas maju. Hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah Terpujilah Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Hamba mohon, berkatilah perjamuan kudus ini. Pada saat kami memakan dan meminumnya, kami mengerti maksudnya, kami memahami tujuannya, kami mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami menerima perjamuan kudus ini. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima perjamuan ini, lihat apa yang tertulis di atas roti itu. Itu adalah firman Tuhan yang berbicara kepada saudara dan saya khusus malam ini. Bacalah itu sebelum saudara dan saya menikmatinya. Aminkanlah itu, bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan saya malam ini. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Baca apa yang tertulis di atas roti itu. Itu adalah firman Allah yang berlaku bagi saudara dan saya. Itu adalah firman Allah yang mendidik, yang menguatkan, yang menegur. Aminkan itu, bahwa Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Hafal ayat itu, nanti dibacanya berulang-ulang setelah kita menikmati perjamuan ini. Bagi saya malam ini, firman Tuhan berkata demikian kepada saya. Di dalam Mazmur 19 ayat 105. Firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya percaya firman adalah pelita dan jalan bagi kehidupan saya. Apa firman Tuhan bagi saudara malam ini? Aminkanlah itu. Sebelum kita menikmati perjamuan
ini. Angkatlah roti di tangan saudara dan dengarkanlah firman Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus Kristus kita makan sama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus Kristus kita minum sama-sama. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami telah menikmatinya. Biarlah tubuh-Mu memperbaharui tubuh kami, jiwa kami. Biarlah darah-Mu menguduskan darah kami, sehingga tubuh, jiwa, dan roh kami dikuduskan bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami agar kami terus di dalam kebenaran firman-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terimalah kami, tolonglah kami agar kami hidup benar di hadapan Engkau. Sidang jemaat yang di rumah, dimanapun berada, Tuhan tolonglah kami. Dan terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Kita telah mendengarkan firman kebenaran Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, berkati terus menerus, selalu dalam lindungan-Mu, dalam rengkuhan-Mu Tuhan, sertai beliau ini Tuhan,
selalu dalam pekerjaannya, pelayanannya, dan apapun juga yang dikerjakannya. Hanya seturut Engkau saja, Tuhan. Bukan untuk manusia, tapi hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Sebelum itu, kita doa untuk persembahan. Aris. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kami untuk boleh merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan bahkan kami sudah boleh menjalankan perjamuan kudus pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya memberkati setiap persembahan kami sehingga berbuah harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ini doa dan harapan kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita iringi sementara kita menyembahkan apa yang kita punya dengan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan berdoa syafaat bagi yang bertugas. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kami boleh mengecap, boleh menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan pada malam hari ini kasih-Mu yang melimpah itu Tuhan, boleh kami peringati dengan menerima perjamuan kudus. Biarlah kasih itu Tuhan terus teratrai dalam hati kami, dan kami pancarkan lewat kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kami yang hadir di tempat ini Tuhan, sedang jemaat-Mu yang ada di tempat mereka, di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing. Tuhan menilik keberadaan mereka, Tuhan mengetahui keberadaan kami, karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami di dalam kekurangan, Tuhan cukupkan. Kalau kami dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan. Kalau kami memiliki beban berat, masalah dan pergumulan, kami percaya juga Tuhan adalah sumber jawaban atas hidup kami. Pada malam hari ini kami bersyukur ya Bapa. Kalau sampai malam hari ini kami belum bisa bertemu, belum bisa berkumpul ibadah seperti biasanya. Kami bersyukur Tuhan. Itu hanya karena kehendak Tuhan, hanya karena rancangan Tuhan. Tuhan memiliki waktunya yang terbaik bagi kami. Itulah iman kami ya Bapa, di mana kami boleh menerima semuanya dengan satu iman kepada Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kau tolong Bapak pemimpin-pemimpin kami dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil keputusan Tuhan tolong. Kami tahu begitu banyak orang juga yang mengalami kesusahan.
Tuhan tahu keadaan mereka. Baik itu sesama kami maupun seluruh dunia, Tuhan mengalami masalah yang besar oleh karena virus corona ini. Kami tahu Tuhan ini Tuhan izinkan terjadi. Tuhan memiliki maksud yang indah. Supaya kami datang hanya percaya kepadamu. Dan bersandar hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sajalah tempat naungan di mana kami orang-orang percaya boleh berteduh. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami. Engkau memberkati rumah tanggamu yang ada di rumah mereka masing-masing. Keluarga-keluargamu ya Tuhan. Kau berkati ya Bapak, anak-anak mereka, keturunan mereka diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami juga yang akan meneruskan pendidikannya. Ada yang masuk SD, masuk SMP, SMA dan perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka. Tuhan cukupkan semua yang mereka perlukan Bapak. Berkati keluarga-keluarga yang baru memiliki anak dalam masa pemulihan, dalam masa pertumbuhan. Tuhan kami menyerahkan anak-anak yang ada pada mereka. Tuhan berkati, Tuhan sucikan anak-anak ini Tuhan. Biar dari kecil mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan. Untuk orang-orang yang teraniaya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka akan tetap kuat menghadapi aniaya itu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keadaan gereja kami di tempat ini khususnya Bapa. Engkau memberkati pergumulan kami untuk perpanjangan kontrak. Engkau memberkati Bapa panitia pembangunan. Engkau memberkati juga pengurus gereja. Tuhan tolong dalam memikirkan gereja ini Tuhan. Berkati komisi sekolah minggu. Juga pemuda. Tuhan tolong ya Bapa. Anak-anak sekolah minggu yang tidak bisa sekolah minggu berkumpul bersama-sama secara langsung. Tuhan memberkati mereka. Sehingga mereka boleh dididik. Baik itu lewat media sosial Superbook maupun lewat pengajaran dari orang tua mereka. Dan pemuda-pemudi kami juga Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam kehidupan mereka. Dalam pekerjaan, dalam masa depan, dalam pergaulan mereka. Dilindungi oleh Tuhan. Kuasa-kuasa roh jahat, pergaulan buruk apapun tidak boleh mengganggu, tidak boleh merampas anak-anak kami ini. Karena mereka adalah milik Tuhan. Kami berdoa ya Bapa. Berkati anak-anak kami ini Tuhan Yesus. Kami terus juga berdoa Tuhan untuk tetangga kiri kanan kami. Tuhan memberkati mereka. Orang-orang yang Tuhan telah pakai membantu kami. Memberkati kami di tempat ini. Baik itu sesama kami maupun Tuhan mengirimkan burung gagak. Orang-orang lain yang tidak kenal Tuhan. Yang Tuhan pakai untuk memberkati kami. Terima kasih ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan Yesus bahwa penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan itu sungguh nyata bagi kami orang-orang yang percaya. Walaupun ada orang yang menutup pintu, Tuhan membuka pintu yang lain bagi kami. Walaupun ada orang memberikan hal-hal yang tidak baik kepada kami, tapi kami percaya Tuhan merancangkan hal yang baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Untuk Pak Agus keluarga juga Tuhan, Pak Mades keluarga, Tuhan memberkati mereka. Dan lingkungan kami di tempat ini Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan. Untuk juga beberapa anak-anak Tuhan yang dibimbing untuk baptisan dan peneguhan nikah. Tuhan memberkati pasangan-pasangan ini Tuhan. Supaya mereka menyerahkan keluarga mereka untuk diteguhkan. Dan kehidupan mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kau memberkati anak-anak Tuhan ini Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Persembahan sekali lagi yang telah kami berikan. Tuhan suci kuduskan. Berkati persembahan ini. Sehingga bisa digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Akhir dari doa kami juga mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada murid-muridmu 2000 tahun yang lalu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita pada penghujung ibadah kita ini. Kita pujikan
lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata demikian bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan pencipta langit dan bumi menyertai kehidupan saudara dan saya dari saat ini seterusnya sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus, orang-orang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati seluruh saudara jemaat Tuhan di rumah maupun teman-teman yang ada di Timor Leste. Bom Domingo, Yesus Kristus Fobensa.